السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وشفيعنا وقدوتنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وجاهد في سبيله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فيا أيها الناس، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال جل في علا في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan kepada kita berbagai macam nikmat. Alam taru anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha 'alaykum ni'amahu zahiratan wa batinah. Tidakkah kalian melihat bagaimana Allah telah menundukkan untuk kalian segala apa yang ada di langit dan yang ada di bumi, dan mencurahkan kepada kalian nikmatnya yang zahir dan yang batin. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kalian menghitung-hitung nikmatku, niscaya kalian tidak mampu untuk menghitungnya. In takfuru fa innallaha ghaniyyun 'ankum. Jika kalian kufur, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya dan tidak membutuhkan kalian. Wa in tashkuru yardahu lakum. Dan jika kalian pandai mensyukurinya, Allah akan ridha kepada kalian. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sekiranya kalian mensyukuri nikmatku, niscaya akan aku tambahkan. Namun jika kalian kufur, sungguh azabku sangatlah pedih. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala rahmatan lil alamin, mengeluarkan manusia minadh dhulumati ilan nur, dari kegelapan ke alam yang terang benderang, yang sangat kita harapkan syafaatnya di hari kemudian kelak. Semoga kita dikumpulkan bersama dengan beliau, bersama dengan para sahabat, para syuhada, para salihin, wa man yuti'illaha war rasul
barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, maka mereka akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka, minan nabiyyin, dari golongan para nabi, was-siddiqin, dan orang-orang yang jujur, wasyuhada, dan para syuhada yang mati di jalan Allah, was-salihin, dan orang-orang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka lah sebaik-baik teman. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akhir-akhir ini kita sering mendengar berita yang membuat kita sedih, berita yang sangat membuat kita miris mendengarnya, yaitu peristiwa bunuh diri yang belakangan ini sering kita dengar terjadi di tanah air kita yang tercinta ini. Padahal dulunya kita mendengar berita yang seperti ini hanya dari luar negeri, dari Jepang atau Korea Selatan. Namun sungguh sangat disayangkan, sudah sering kita dengar di negeri kita yang tercinta ini. Hal ini jamaah Jumat rahimakumullah menunjukkan telah sampainya orang yang melakukan perbuatan tersebut pada titik ekstrim keputusasaan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal di dalam agama kita yang mulia, perbuatan yang seperti ini tidaklah menyelesaikan masalah, justru menimbulkan masalah yang lebih besar. Jiwa kita milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan ancaman bagi mereka yang melakukan perbuatan tersebut. Man qatala nafsahu bi syai'in fid dunya 'udziba bihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu di dunia, maka ia akan diadab dengan hal tersebut di dalam neraka. Barang siapa yang bunuh diri dengan membuang dirinya dari tempat yang tinggi, begitu terus yang ia lakukan di dalam neraka. Barang siapa yang bunuh diri dengan meminum racun, begitu terus yang ia lakukan di dalam neraka. Barang siapa yang bunuh diri dengan menikam tubuhnya, begitu terus yang ia lakukan di dalam neraka. Dan kehidupan di dalam neraka, la yuqda 'alaihim fayamutu wa la yukhaffafu 'anhum min 'adabiha. Tidak ada kematian di dalamnya dan tidak ada keringanan dari azab yang ditimpakan kepada mereka. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab. Setiap kali kulit mereka hancur, tubuh mereka hancur, dibalikkan kembali seperti sedia kala untuk kembali mereka merasakan azab. Oleh karenanya jemaah Jumat rahimakumullah, betul di dunia ini kita penuh dengan ujian, musibah demi musibah melanda kita. Akan tetapi perlu kita ingat bahwasanya memang dunia ini bukanlah tempat peristirahatan. Dunia adalah tempat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quran, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Sungguh kami menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai bentuk ujian, bagaimana kalian menyikapi ujian-ujian tersebut. Bahkan Allah menegaskan di dalam Al-Quran, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat. Sungguh-sungguh kami akan menguji kalian. Coba kita perhatikan ayat ini. Allah tidak mengatakan wa nabluukum, dan sebenarnya itu sudah cukup, kami menguji kalian. Tetapi ditambahkan dengan huruf lam yang dalam bahasa Arab disebut dengan lamut ta'kid sebagai bentuk penegasan. Wala nabluwannakum, dan huruf nun yang bertasydid yang juga menunjukkan penegasan. Berarti dalam perkataan ini ada penegasan di atas penegasan bahwa sungguh-sungguh kami
akan menguji kalian bisyai'in, dengan sedikit, dengan sesuatu, minal khauf, dari rasa takut, wal ju', kelaparan, wa naqsi minal amwal, kekurangan harta, wa thamarat, buah-buahan, paceklik, wal anfus, kematian jiwa, wa basyiris sabirin. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Siapakah orang yang bersabar itu? Alladzina idza asabatuhum musibah, yaitu mereka ketika tertimpa musibah, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh segala sesuatunya datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa balasannya jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Ayat berikutnya menjelaskan, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka mendapatkan salawat dari Tuhan mereka. Yang kata Abu Aliyah, yang dimaksud dengan salawat dari Allah adalah pujian Allah kepada hamba tersebut, bahkan dibangunkan untuknya sebagaimana dalam haditsul qudsi, sebuah rumah di dalam syurga yang diberi nama dengan Baitul Hamd, rumah pujian, karena ia bersyukur, bahkan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala karena ia yakin di balik pujian itu ada pahala yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan menggugur dosa-dosa. Ma yusibul muslima min nasabin, ما يصيب المسلم من نصب ولا هم ولا غم ولا حزن حتى الشوك يشاكها ثم احتسبه إلا كفر الله بها خطاياه. Tidak ada sesuatu menimpa seorang muslim dari perasaan sedih, gelisah, gundah gulana, sampai duri kecil yang menusuk kakinya kemudian ia bersabar, melainkan dosa-dosanya akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi Allah telah menyiapkan untuk kita mansilah kedudukan yang tinggi di sisinya, tetapi amalan kita tidak bisa sampai ke tempat tersebut. Dan Allah yang maha cinta kepada hambanya menginginkan kita berada di tempat itu. Maka diberilah kita ujian, diberilah kita musibah, yang dengan kesabaran kita insya Allah, Allah akan menggugurkan dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita di sisinya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karenanya, orang yang beriman dalam hidupnya, dalam kamus hidupnya tidak mengenal yang disebut dengan putus asa. Dia selalu optimis bahwasanya di balik kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. 2 kali Allah menyebutnya di dalam Al-Quran. Sesungguhnya di balik kesulitan itu ada kemudahan yang disiapkan oleh Allah. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kalian benci sesuatu namun baik bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kalian cinta sesuatu namun buruk di sisi Allah. Di akhir ayat Allah mengingatkan kita, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih tahu dan kalian tidak tahu apa-apa. Ajaban li amril mu'min, kata Rasulullah. Sungguh menakjubkan urusan orang-orang yang beriman. Inna amrahu kullahu khair. Semua urusannya itu baik. In asabathu sarra'un syakar. Ketika dia mendapatkan nikmat dia bersyukur. Fakana khairan lah. Dan kesyukuran itu baik baginya. Wa in asabathu darra'un. Ketika ia tertimpa musibah, sabar. Dia bersabar. Wa kana khairan lah. Dan kesabaran itu baik baginya. Wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. Dan itu tidak didapatkan kecuali orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah, sesungguhnya menunggu solusi dari Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan bagian dari ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amman yujibul mudtarra idza da'a wa yakshifus su' wa yaj'alukum khulafa'al ard. La ilahun ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Siapa gerangan yang menyingkap para bahaya dan menjawab doa hamba-hamba yang terdesak kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyak salat sebagaimana perintah Allah di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Wahai orang-orang yang beriman,
jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Berbanyak istighfar sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan aku berkata, beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian, yursilis samaa'a 'alaikum midrara, Allah akan menurunkan hujan yang bermanfaat. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah akan memberkahi keluarga-keluarga kalian, keturunan kalian, sawah peternakan kalian. Itu janji dari Allah. Dan juga tingkatkan ketakwaan kepada Allah. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, dia akan mendapatkan solusi dari masalah yang ia hadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan mendapatkan rezeki dari jalan yang ia tidak sangka-sangka. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, dimudahkan segala urusannya. Wa man yattaqillaha yukaffir 'anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق التقوى. وصية التقوى هي وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم وحبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم. قال تبارك وتعالى في محكم تنزيله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأهلك أعداء الدين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم فاذكروه على الملأ يذكركم واشكروه على نعمه يشكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.